takunu baina yadayi saati fitanun, akan datang menjelang hari kiamat nanti berupa-rupa fitnah merajalela. Takunu baina yadayi saati fitanun, akan datang menjelang kiamat nanti berupa-rupa fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita, tentu orang tidak bisa membedakan warna yang merah, yang hijau, yang kuning. Kondisi hari ini seperti itu, nggak bisa ya membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bohong, mana yang jujur. Yang bohong dapat dukungan, yang jujur dapat hujatan. Kata Nabi, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi hari orang-orang telah beriman, nanti sorenya dia jadi kafir lagi, ingkar lagi. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Waktu sorenya beriman, paginya jadi kafir lagi. Yabi'u aqwamun dinakum bi'aradi minad dunya. Banyak orang menjual agama lantaran urusan dunia. Itulah kondisi hari ini. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, dalam menghadapi situasi kondisi problematika umat yang sedang terjadi di mana-mana, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan diberikan ilmu khusus, ilmu kesadaran yang namanya furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, akan menjadikan kepada kalian itu furqan. Furqan artinya orang yang sadar, mampu membedakan mana yang hak, membedakan mana yang batil. Sehingga orang yang bertakwa tidak bisa diombang-ambingkan dengan situasi kondisi. Dengan situasi kondisi yang seperti apa yang kita hari ini alami. Berita-berita hoax seakan-akan itu benar. Berita yang benar itu justru disalahkan, dibantah. Dan ini sangat mengerikan para jamaah sekalian. Dalam surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat 29, Allah menyatakan tadi, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika benar-benar kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kalian furqanan, orang yang sanggup membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus segala kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki karunia yang amat agung. Itu merupakan janji Allah kepada orang-orang bertakwa. Maka mari kita bangkitkan semangat takwa kita. Secara pribadi kita harus bertakwa kepada Allah. Sampai Allah melarang kita mati kecuali mati dalam Islam. Sampai Allah bilang wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kedua mati Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, supaya kita bertakwa yang benar-benar takwa. Dan jangan kami mati kecuali mati takwa. Seakan-akan Allah melarang kita mati kalau matinya tidak Islam. Kemudian secara berkeluarga, orang berkeluarga bertakwa kepada Allah, dasarnya takwa. Rumah tangga yang tidak didasari takwa pasti akan hancur, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Ya. War arham, dan yaitu menggalang silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sungguh Allah menjaga dan mengawasi kamu.
Al-Quran dalam surat 4 ayat 1, surat An-Nisa. Ini tentang rumah tangga. Rumah tangga yang dasarnya takwa. Begitu juga kita bermasyarakat harus takwa. Harus berlandaskan takwa. Suku, bangsa, agama dalam bermasyarakat pasti berbeda-beda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sungguh telah kami ciptakan kalian ini dari dua jenis laki-laki, jenis perempuan. Kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling berinteraksi, saling bertolong-menolong, saling berkenal-kenalan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa di antara kamu. Bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan orang yang paling cantik wajahnya, bukan orang yang paling banyak penggemarnya, tapi yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling mulia adalah orang takwa. Dalam bernegara pun kita landasannya takwa. Sebab tanpa takwa hancur negara itu. Dengan takwa orang bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga negerinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri ini mau beriman, mau bertakwa kepada Allah, kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang datang dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu, tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami siksa lantaran perbuatan mereka sendiri. Yang kita khawatirkan para jemaah, kalau penduduk negeri ini tidak bertakwa, dari pemimpin negaranya, dari presidennya, menterinya, sampai rakyatnya, kalau mau menjadi negeri yang benar-benar berkah, diberkahi oleh Allah, maka jadi manusia bertakwa. Walakin kadzabu, tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, akan kami siksa. Ini yang khawatir. Hari ini pemerintah kita ditegur, dinasihati oleh masyarakat, oleh para ulama. Selama mau mendengarkan, selama mau menerima nasihat-nasihat itu, insya Allah negeri ini akan aman dan damai, bahagia. Takutnya kalau dari masyarakat sudah nggak didengar lagi, dari ulama nggak didengar lagi, takutnya Allah langsung yang akan menegurnya. Kalau Allah yang langsung menegurnya, maka kita tidak akan bisa melawan apa-apa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, akan kami siksa mereka lantaran perbuatan mereka sendiri. Semoga itu tidak terjadi para jemaah. Dan yang terakhir dalam khutbah ini, tentu kita sedang menunggu datangnya saudara-saudara kita dari tanah suci. Mereka menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, sehingga sepulang dari tanah suci masuk ke tanah air, mereka membawa iman, membawa takwa. Semoga kekuatan Islam kaum muslimin semakin tambah, ketakwaan semakin tambah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa akan memberkahi hidup dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan beragama ini. Tetapi itu pun harus ada pemikiran-pemikiran yang lain. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, kata Allah. Ini pesan pada orang-orang yang pulang haji. Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah sebagaimana kamu suka mengagung-agungkan,
kamu suka membangga-banggakan nenek moyangmu. Aw asadda dzikra, atau zikir dengan yang sebenarnya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang berdoa, yang doanya minta dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Sayang, akhiratnya dia nggak dapat apa-apa. Artinya ini bukan haji yang mabrur. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 itu. Tapi dijawab oleh ayat yang ke-201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mereka ada sebagian yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kebahagiaan di dunia dan berikan pada kami kebahagiaan di akhirat. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan yang kedua inilah yang terbanyak. Oleh karena itu, dengan khutbah yang singkat ini, kita nanti akan doakan semoga haji saudara kita diterima oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Kemudian pulang ke negeri ini akan membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, membawa kemenangan, insya Allah.